Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen kelas yang berjudul pendekatan dalam menciptakan manajemen kelas yang baik. Pembahasannya adalah 1. Perencanaan pengelolaan kelas, 2. Pendekatan psikologi, 3. Pendekatan modifikasi perilaku, 4. Pendekatan iklim sosio-emosional, dan 5. Pendekatan proses kelompok. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan kelas. Jadi, sebelum kita mengajar, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang metode apa yang kita pakai nanti di kelas. Peran guru dalam implementasi perencanaan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar diantaranya adalah 1. Menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara pelaksanaan rencana tersebut. 2. Membatasi sarana, sasaran, dan penetapan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penetapan target. 3. Mengembangkan alternatif tindakan. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi serta mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana dan keputusan. Itu yang harus kita laksanakan ketika ada di kelas atau mau memulai pelajaran di kelas. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan psikologikal. Apa itu pendekatan psikologikal? Pendekatan psikologis adalah cara pandang atau sudut pandang dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia. Pendekatan ini menggunakan teori dan metode psikologi untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku manusia baik di interaksi sosial maupun dalam konteks individual. Pendekatan psikologi untuk meliputi bidang seperti psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif. Pemahaman secara umum terhadap ketiga tersebut yaitu caring, judging, acting akan membantu seseorang guru dalam memahami model belajar secara efektif, yaitu caring, perhatian, judging, pertimbangan, acting, dan tindakan. Jadi setelah guru mengetahui ketiga metode tersebut, maka insya Allah kepada muridnya juga itu akan baik kepada gurunya gitu. Pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan pendekatan modifikasi perilaku. Jadi apa sih pendekatan modifikasi perilaku? Yaitu pendekatan psikologis yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dengan cara memberikan pengarahan, penguatan, dan hukuman. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan modifikasi perilaku antara lain adalah memberikan penguatan positif, memberikan hukuman negatif, dan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Namun, perlu diingat setiap orang memiliki keunikan masing-masing, sehingga pendekatan modifikasi perilaku yang tepat untuk satu orang tidak selalu cocok untuk orang lain. Sepertinya kita ingin mengetahui pola pikir murid itu harus dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, pola pikirnya akan baik pula. Tapi kalau akhlaknya jelek, pasti pola berpikirnya juga akan jelek. Pembahasan yang keempat yaitu pendekatan iklim sosio-emosional. Apa sih pendekatan iklim sosio-emosional? Adalah pendekatan yang fokus pada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi siswa dalam hal interaksi sosial dan emosi. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman,
memberikan dukungan sosial dan emosional kepada siswa, serta membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi iklim sosial emosional di lingkungan belajar antara lain adalah lingkungan fisik, kebijakan sekolah, hubungan antara siswa dan guru, interaksi antara siswa, dukungan sosial dan emosional, serta faktor personal siswa seperti kepercayaan diri dan kemampuan sosial. Setelah kita menggunakan metode tersebut, dijamin atau pasti si murid tersebut akan betah di sekolahnya. Pembahasan yang kelima yaitu pendekatan proses kelompok. Apa itu pendekatan proses kelompok? Adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan kelompok sebagai unit analisis dan mengutamakan proses interaksi antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling membantu dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, berkolaborasi, serta membangun sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan. Dalam kegiatan perencanaan penelitian melakukan, yakni yang pertama yaitu merangkum materi, yang kedua membuat perangkat pembelajaran, yang ketiga membuat lembaran observasi, yang keempat menata ruang kelas, kedua tahapan pelaksanaan tindakan. Jadi itulah proses atau pendekatan proses kelompok yang saya jelaskan tadi. Jadi itu saja yang saya sampaikan tentang materi manajemen kelas yang berjudul pendekatan dalam menciptakan manajemen kelas yang baik. Dapat disimpulkan dari materi tadi yaitu dalam menciptakan manajemen kelas yang baik terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan seperti pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, pendekatan sosial, dan pendekatan integratif. Pendekatan perilaku bertujuan untuk mengontrol siswa dengan memberikan pengetahuan positif dan hukuman negatif. Pendekatan kognitif bertujuan untuk mengembangkan pola berpikir kritis, kreatif melalui pembelajaran yang menentang dan inovatif. Pendekatan sosial bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung bagi siswa dalam hal interaksi sosial dan emosi. Sedangkan pendekatan integratif mengombinasikan ketiga pendekatan tersebut, menciptakan manajemen kelas yang holistik. Dalam menciptakan manajemen kelas yang baik, selain memilih pendekatan yang tepat, juga dilakukan beberapa hal seperti menetapkan aturan dan konsekuensi yang jelas, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan dukungan sosial dan emosional kepada siswa, serta mengembangkan hubungan yang baik antara siswa dan guru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya dan ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Sang Pencipta.